Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. 98.5 Radio The Meaning Station. Hai, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Apmania apa kabar? Senang sekali kembali hadir. Ada ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi setiap hari. Betul, setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan hari ini kita juga live Instagram ya. Jadi selain live di radio, kita juga live Instagram di Up Radio SMG. Jadi untuk Apmenia yang mungkin punya permasalahan pajak ya, bisa langsung nonton live Instagram kita di Up Radio SMG, atau juga nanti bisa melalui WhatsApp ya di 087833300400. Dan sudah bersama Hana ada Mbak Aziza dari KPP Semarang Timur. Halo, selamat pagi Mbak Aziza. Selamat pagi Mbak Hana. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini lagi jatah WFO. Pas nih WFO dan siaran radio di Up Radio. Betul sekali ya. Dan di pagi hari ini kita akan membahas mengenai pelayanan pajak tatap muka di era kenormalan baru, dan juga nanti ada informasi tambahan mengenai gotong royong hadapi COVID-19. Ini masyarakat bisa mendapatkan fasilitas pajak penghasilan. Betul begitu ya Mbak Aziza ya? Ya, betul Mbak Hana. Oke, yang pertama kita bahas mengenai pelayanan pajak tatap muka di era kenormalan baru. Ini sudah mulai dibuka pertanggal kapan untuk kantor pajak? Direktorat Jenderal Pajak sudah membuka layanan tatap muka, sudah mulai bertemu wajib pajak lagi Mbak, Alhamdulillah. Setelah 3 bulan ya, kita menghentikan sementara layanan tatap muka, akhirnya mulai tanggal 15 Juni kemarin, kantor pajak sudah mulai membuka layanan tatap muka Mbak. Dibuka dengan beberapa aturan baru, karena kan namanya juga new normal. Ya, belum sepenuhnya normal kayak sebelum pandemi, cuma sudah mulai buka dan ada beberapa aturan yang diterapkan. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Ada protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Tapi pastinya sebelum wajib pajak melakukan protokol kesehatan, dari karyawan pajak sendiri juga pastinya sudah melakukan hal tersebut ya? Betul Mbak. Kalau dari kantor pajak Pratama Semarang Timur, kita sudah menyiapkan segala macam persiapannya yang di kantor, terutama di area TPT, tempat pelayanan terpadu kami. Jadi kayak sudah ada batas antara loket itu Mbak, wajib pajak dengan petugas kami, itu sudah ada batas dari mika akrilik itu. Jadi nggak langsung berhadapan, tapi ada pembatasnya seperti itu. Terus kemudian kantor pelayanan pajak juga merupakan area wajib masker Mbak Hana. Jadi kalau nggak pakai masker, baik dari petugas maupun wajib pajak tidak diizinkan untuk masuk. Walaupun hanya pakai face shield juga nggak boleh masuk ya, harus tetap pakai masker ya? Tetap harus ya Kak. Untuk face shield yang memakai dari petugas. Kalau wajib pajak hanya pakai masker aja diizinkan. Terus kemudian ada pengukuran suhu. Jadi untuk wajib pajak mohon maklum, jadi akan ditembak oleh security. Ditembak pakai termogan tapi bukan ditembak ini ya, menyatakan perasaan ya. Ya nanti jadi baper ditembak sama petugasnya. Oke. Jadi nanti kemudian untuk suhu tubuh yang di atas 38 derajat Celcius diarahkan untuk kembali dulu ke rumah atau ke fasilitas kesehatan terdekat, biar aman buat semuanya gitu. Terus juga ada aturan jaga jarak ya Mbak, jaga jarak fisik. Itu kalau di KPP Pratama Semarang Timur, kursi-kursi di ruang tunggunya tuh udah ada tanda-tanda silang gitu Mbak.
Jadi Oke, berarti kalau yang ada tanda silangnya nggak boleh didudukin gitu nggak ya? boleh didudukin, ya betul. Terus kemudian kami menyediakan tempat cuci cuci tangan. Cuci Mhm. tangan ya, bukan cuci piring ya, Mbak. Cuci tangan aja di situ. Jangan Oke, Terus Mama kemudian? kok lagi ke situ cuci piringnya. Cuci tangan, kemudian hand Mhm. sanitizer juga disediakan di beberapa titik di kantor kami. Jadi ada di depan, kemudian di dalam juga ada. Oke, jadi Itu harus tapi jangan dipakai untuk dulu. ya jangan untuk isi ulang bawa dari rumah ya, terus diisi ulang Jangan, di kantor pajak ya. kor nanti Mbak, kor. Jangan. Oke, Ya. kemudian apalagi yang harus dilakukan oleh wajib pajak Kalau untuk yang kalau datang untuk ke kantor? protokol, ya kalau untuk protokol kesehatan itu sebenarnya hal yang sama yang dilakukan di tempat lain ya. Pokoknya wajib masker, pengukuran suhu, kemudian jaga jarak fisik, dan Mhm. penerapan hidup bersih dan sehat. Itu sih Mbak sebenarnya. Oke, tapi kalau mungkin bisa share juga nih, Mbak Aziza untuk, karyawan pajak sendiri apakah juga sudah menerapkan protokol kesehatan misalnya nih dari WFH-nya, ada gilirannya dan lain sebagainya mungkin bisa Oh iya, di-sharing juga ke, itu Apmedia? iya. Jadi gini Mbak Hana, untuk saat ini kami mengikuti aturan dari kantor pusat yang mengacu juga kepada peraturan pemerintah saat ini bahwa Mhm, em, apa ya nggak kantor itu kapasitasnya nggak boleh full, belum boleh full. Jadi sekarang yang eh, jatah WFO yang kerja dari kantor dan kerja dari rumah itu perbandingannya setengah-setengah Mbak, 50% 50%. Tapi mhm, jangan khawatir walaupun misalnya mau nyari AR-nya nih ternyata lagi minggu ini lagi jatah WFH, jangan khawatir itu tetap bisa dihubungi lewat WA, lewat telepon, itu silahkan dihubungi pada jam mhm. kerja. Jadi walaupun WFH, work from home, bukan berarti uh, kami jadi tidak melayani wajib pajak, enggak. Jadi dari Senin sampai Jumat, pada jam kerja silahkan dihubungi aja akhirnya. Nah, terus kalau untuk yang WFO, untuk yang kerja dari kantor bisa Mhm. datang bisa tapi dengan janji temu. Itu nanti pelayanan yang dilayani nanti akan saya jelaskan juga Mbak apa saja gitu yang Oke. bisa dilayani langsung di pelayanan tatap muka gitu. Oke, jadi, selain wajib pajak sendiri, untuk karyawan, pajak juga sudah, melakukan protokol, kesehatan Betul. ya? Oke. Ya, Nah, kami itu tadi kami hmm? kami juga dipantau kesehatannya juga tiap tiap hari. Kami harus laporan Wow, luar melalui biasa. aplikasi tertentu online yang ya kami wajib mengisi itu setiap hari maksimal jam 2 Oke, siang. oke. Jadi isinya tentang apa aja nih untuk pantauan Jadi kesehatannya? terpantau semua sih Mbak, siapa yang lagi Mhm, sakit misalnya, siapa yang lagi kurang oke. Jadi tentang ini apa kondisi tubuh di hari itu. Terus mhm, kemudian apakah si pegawai ini barusan berkontak dengan penderita COVID misalnya. mhm, Terus mhm. apakah pegawai ini eh, barusan bepergian ke negara atau kota di mana jadi pusat penyebaran COVID misalnya seperti itu ada Mhm. semua poinnya Mbak dan kami harus lapor tiap hari. Oke, setiap hari ya harus melaporkan kondisi diri sendiri begitu ya? Sampai sedetail itu ya? Oke. Nah, Mbak Aziza mungkin, selain, protokol Ya, kesehatan yang harus, ya setiap dilakukan hari. oleh, wajib pajak nih ya, Mbak. Nah, mungkin, Iya, ada aturan selain protokol benar. kesehatan misalnya, tadi ya kalau mau ke kantor pajak harus janjian dulu, harus, apa namanya, kan mungkin dibatasin juga ya untuk wajib pajak yang datang harus mendapatkan nomor antrian dan jam berapa datangnya dan lain sebagainya, mungkin bisa dijelaskan, Mbak?
Ya. Nah, jadi kayak tadi yang di awal saya jelasin, Mbak, karena ini new normal ya, kita masih masa transisi dari yang beneran kemarin ditutup pelayanan tatap Mm-mm. mukanya, terus kemudian sekarang mulai dibuka. Eh, Pelayanannya memang belum seluruhnya, Mbak, yang dilayani di kantor pajak. Jadi untuk eh, pelayanan-pelayanan yang dapat diberikan secara online seperti pendaftaran NPWP, pelaporan SPT yang sudah menggunakan e-filing, kemudian Mm-mm. permohonan surat keterangan fiskal, terus validasi SSP untuk jual beli tanah, kemudian Mm-mm. aktivasi EVIN seperti itu dilakukannya tetap melalui online. Mm-mm. Ada yang melalui situs pajak, ada yang melalui email per unit kerja, Mbak. Kayak gitu. Jadi Mm-mm. kalau yang itu tetap tanpa tatap muka ya. Tuh. Oke. Jadi Heeh. ada beberapa yang bisa dilayani tanpa tatap muka begitu ya? Nggak harus Mm-mm. datang begitu Yang, ya? yang Oke. yang bisa dilayani lewat online tetap melalui online. Oke, baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga satu persatu nih, Mbak, untuk pendaftaran online NPWP seperti apa dan lain sebagainya yang tadi tidak diperbolehkan datang atau bisa dilakukan tanpa tatap muka. Ya, eh, seperti yang sudah dijelaskan di beberapa ngopi di minggu-minggu yang lalu, Mm-mm. itu Mungkin ini buat yang melalui kemarin-kemarin situs. nggak dengerin begitu ya. Betul, betul. Ya, dan yang sudah dengerin biar ini terulang lagi, biar Ingat ya. paham gitu, Mbak. Betul, melalui pajak.go.id untuk eh, kayak pendaftaran NPWP, terus kemudian eh, pelaporan pajak melalui e-filing itu semuanya single login melalui pajak.go.id Mm-mm. gitu. Oke, jadi semua yang online bisa langsung masuk ke pajak.go.id, itu semua ada di situ begitu ya. Ya, Oke, terus jadi kalau cukup untuk cukup Evin, memudahkan sekali ya. ya Untuk Evin bagaimana? kalau untuk Evin dilakukannya melalui email unit kerja ya, Mbak. Jadi Mm-mm. eh, masing-masing unit kerja punya email masing-masing. Emailnya apa itu bisa dicek di media sosialnya masing-masing Oke, unit kerja. Kemudian nanti dikirimkan aja emailnya mengenai Evin itu baik aktivasi maupun lupa Evin itu dilakukannya mm-mm. melalui email. Oke. Kalau Dan untuk untuk mm-mm. Pratama untuk KPP Semarang Timur itu emailnya kpp.504@pajak.go.id. Oke, baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih Mbak Aziza mengenai prosedurnya untuk wajib pajak atau Apmenia yang mungkin ingin melakukan konsultasi di kantor pajak. Selain tadi sudah dijelaskan ya, prosedurnya Ya, harus memenuhi atau melakukan protokol kesehatan, terus ada juga prosedur harus janjian dulu dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan? ya. Kalau tadi kan yang tetap dilakukan secara online ya, Mbak. Nah, ini ada Mm-mm. pelayanan yang memang harus harus bertemu, harus tatap muka. Itu yang pertama pelayanan konsultasi. Jadi misal eh, apa dapat surat nih dari kantor pajak, janjian dulu Mm-mm. sama AR-nya gitu ya. Itu ada beberapa kantor pajak yang sudah menyediakan antrian online, eh, bisa diakses antrian online-nya itu biasanya sih diupload juga di media sosialnya. Tapi untuk KPP Pratama Semarang Timur, kalau untuk yang janjian ini disambungkannya langsung ke AR-nya, Mbak. Jadi misalnya WP Oke. saya, misalnya wajib pajak saya pengen ketemu nih karena ada surat misalnya dari saya tentang kewajiban perpajakannya, itu langsung saja email ke saya, email WA, sorry, Mm-mm. WA ke Mm. saya mau ketemu misalnya hari Kamis jam 10 gitu. Nanti oleh security akan disampaikan. Jadi tinggal 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 bilang saya sudah janjian sama Azizah gitu ya. Nanti Mm-mm. security akan menyampaikan ke saya seperti itu, Mbak.
Oke, jadi Terus kalau janjian kemudian dengan AR nggak perlu pakai nomor antrian ya, yang penting udah janjian sama AR-nya begitu ya. iya Mbak. Terus Oke, kemudian? kemudian untuk eh, pelayanan SPT, pelaporan SPT tahunan yang masih manual, itu Mm-mm, juga dipersilakan, perbolehkan bisa ya. datang. Mm-mm. Terus, terus kemudian untuk kegiatan, kalau untuk kayak kegiatan edukasi, penyuluhan seperti itu memang masih diarahkan melalui Zoom ya Mbak, melalui Zoom, melalui kelas dari WhatsApp group seperti itu masih diarahkan seperti itu. Tapi kalau konsultasi yang tentang teknis mengenai apa pelaporan SPT yang e-faktur dan seterusnya itu dilayani. Oke, kalau untuk wajib pajak sendiri yang datang menggunakan nomor antrian itu dibatasi sehari berapa kuota nih Mbak Aziza? Kalau di KPP Pratama Semarang Timur mungkin karena memang load WP-nya tidak terlalu banyak, Mbak. Jadi tidak ada batasan berapa jumlah WP. Cuma Hmm, mohon pengertiannya bahwa tidak semua bisa menunggu di ruang tunggu. Karena yang tadi kursinya sudah disilang-silang tadi loh, Mbak. oke. Kapasitasnya jadi terbatas kalau di dalam. Jadi akhirnya mohon dimaklumi memang kami menyediakan tempat duduk di luar TPT untuk menunggu giliran seperti itu. Oke, jadi memang tidak bisa banyak-banyak ya yang masuk ya. Di dalam Itu ya. apakah untuk nomor antrian sendiri ada waktunya juga datangnya jam sekian sampai jam sekian Eh, atau jam, bagaimana? ya, jam pelayanan tetap dari jam 8 sampai jam 4, Mbak. Mm-mm. Jam 8 Masih sampai jam sama. 4 ya. Iya, Masih sama untuk jam pelayanan ya. Oke. betul. Dan Sama. ini ada pertanyaan terkait antrian ini Mbak. Dari Arin ya ada di Semarang, mau tanya kalau misal udah Ya. janjian sama AR untuk ke kantor pajak dan kemudian sudah dapat nomor antrian, tapi tiba-tiba nggak bisa datang di waktu yang sudah ditentukan. Nah ini apakah bisa langsung diganti besok atau besoknya harus janjian lagi atau bagaimana? Eh, Silahkan. ini terdaftarnya di KPP mana ya? Waduh ini Karena nggak disertakan ini. eh, ada kebijakan-kebijakan yang kebijakan mengenai antrian ini yang berbeda gitu loh Mbak khawatirnya. Kalau di KPP Pratama Semarang Timur, kalau sudah janjian, saran saya sih langsung hubungi saja ke AR-nya. Itu kan janjiannya sama AR ya, Mbak Mm-mm. tadi. Ya, Jadi langsung hubungi aja ke AR-nya bahwa disampaikan ada kendala tidak bisa datang saat ini gitu. Boleh nggak diganti untuk misalnya besok jam sekian kayak gitu aja sih Mbak. Jadi lebih fleksibel aja kalau menurut saya. oke. Kemudian ada Jihan juga, terima kasih. Mau tanya kantor pajak Sabtu buka nggak sih dari jam berapa sampai jam berapa? Dan kalau mau janjian sama AR bagaimana caranya? Kalau untuk Sabtu mohon maaf kami libur, kami tutup. Mm-mm. Jam kerjanya, hari kerjanya dari Senin sampai Jumat, jam pelayanan dari jam 8 sampai jam 4. Seperti itu. Itu berlaku baik bagi yang WFO maupun WFH. Kalau Oke, Sabtu jadi tutup, Sabtu ini ya nggak buka ya, tutup ya. Jadi Senin sampai hari Jumat ini saja weekend jam 8 sampai jam 4 sore ya. jam 4. Oke. Nah, ada aturan apa lagi Mbak atau kebijakan apa lagi untuk pelayanan tatap muka ini? Untuk pelayanan tatap muka, sepertinya masih terbatas di ini ya Mbak. Cuma terbatas di protokol kesehatan, Mm-mm. kemudian layanan apa saja yang bisa melalui tatap muka dan mana yang masih tetap melalui online. Kemudian, oh ya, ini satu kebijakan yang diharapkan juga memutus tali memutus tali penyebaran COVID. Mungkin kalau yang di KPP Pratama Semarang Timur agak merasa agak panas nih ruangannya, Mbak. Memang sengaja AC-nya dimatikan. Jadi digantikan Matikan. Mm-mm. dengan standing AC aja. Itu salah satu upaya untuk
eh, apa ya, menjagalah, saling menjaga baik wajib pajak maupun petugas seperti itu. Eh, Kalau untuk pelayanan saya rasa itu sih Mbak. Nanti monggo Oke. kalau ada pertanyaan yang lebih detail nanti bisa ditanyakan gitu. Baik. Nah, ini untuk pelayanan pajak tatap muka ya. Ternyata memang ada aturan-aturan tertentu yang memang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Jadi nggak sembarang datang. Nanti kalau datang nggak pakai masker, malah disuruh balik lagi, ya kan? Ya, Makanya harus dipatuhi, harus diperhatikan apa saja yang harus atau protokol kesehatan apa saja yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Oke. Nah, ini ada informasi tambahan yaitu mengenai gotong royong hadapi COVID-19 ya, masyarakat bisa mendapatkan fasilitas pajak penghasilan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terkait hal ini, Mbak? iya Mbak. Jadi ini sudah dijadikan siaran pers ya, siaran pers nomor 24 tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Pajak. Ini berdasarkan PP nomor 29 tahun 2020 yang terbit tanggal 10 Juni kalau nggak salah ingat 10 Juni ya. Ini ada beberapa hal Mbak. Kalau yang kemarin pernah kita sampaikan kan tentang insentif ya, yang tentang Iya. apa PP 23 itu yang untuk UMKM dan seterusnya. Nah, ini ada tambahan yang bisa saya sampaikan seperti ini. Saya langsung sebutin aja ya Mbak Hana ya. Iya, boleh. Eh, jadi ini fasilitas jenis kegiatan yang bisa mendapatkan fasilitas pajak penghasilan. Ada beberapa hal. Yang pertama, produksi alat kesehatan dan PKRT. PKRT itu perbekalan kesehatan rumah tangga. Terus yang kedua, ada tambahan fasilitas pajak penghasilan yang untuk sumbangan dalam rangka penanganan COVID. Nanti detailnya saya jelaskan. Terus kemudian yang ketiga adalah penugasan di bidang kesehatan untuk penanganan COVID. Yang keempat, penyediaan harta atau aset untuk digunakan dalam penanganan COVID. Terus kemudian yang kelima, pembelian kembali saham di Bursa Efek. Nah, itu yang kalau yang pertama tadi, yang produksi alat kesehatan, itu bagi wajib pajak yang memproduksi alat kesehatan seperti hand sanitizer, terus masker, kayak gitu-gitu Mbak, itu terus kemudian PKRT ya, PKRT yang tadi perbekalan kesehatan rumah tangga itu baik masker biasa, masker bedah, respirator ya, alat apa yang untuk membantu pernafasan, kemudian APD, sarung tangan, baik sarung tangan yang biasa maupun sarung tangan bedah, itu berhak mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan itu sebesar 30% dari biaya produksi yang dikeluarkan. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, sumbangan atau donasi itu juga bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto, Mbak. Sumbangannya ini bisa dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Kayak gitu. Jadi Oke, sepertinya internetnya terganggu ya, Apmenia ya. Jadi pelayanan pajak tatap muka di era kenormalan baru ini, jadi untuk Apmenia yang kemarin-kemarin mungkin ingin melakukan konsultasi dengan tatap muka langsung dengan AR-nya, nah sekarang udah bisa ya, mulai tanggal 15 Juni kemarin untuk pelayanan pajak tatap muka sudah bisa dilayani. Tapi pastinya dengan beberapa protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh wajib pajak tadi, jadi nggak langsung ke sana begitu ya. Ada beberapa yang harus dilakukan seperti wajib pakai masker, harus cuci tangan dan lain sebagainya seperti itu yang harus dipenuhi. Dan karena keterbatasan kuota dari wajib pajak yang datang ke kantor pajak, jadi harus ada janjian dulu nih sama HR-nya atau mungkin bisa melakukan daftar dulu begitu ya untuk mendapatkan nomor antrian dan juga waktu kapan datang ke sana. Jadi nanti ada waktunya misalkan jam 8 atau jam 9 pagi atau jam 1 siang. Jadi datangnya pas jam yang sudah
ditentukan begitu ya. Jadi tidak terlalu lama menunggu di kantor pajak seperti itu. Halo Mbak Aziza, sudah mendengar suara Halo, Hana? udah Mbak, Iya, dengar suara saya? iya, Maaf ya, iya ini sudah kayaknya dengar. nggak tahu deh Alhamdulillah. kenapa ya. Kayaknya sih baik-baik Oke, aja. Ya, oke. saya lanjutin ya Mbak. Mbak Aziza, silakan. Saya lanjutin yang setelah sumbangan tadi ada penugasan di bidang kesehatan ini eh, Mm-mm, ini untuk tenaga kesehatan ya Mbak, untuk tenaga kesehatan. Kemudian yang keempat ini agak banyak ditanyakan oleh wajib pajak saya, terutama penyediaan harta untuk digunakan dalam penanganan COVID. Itu dalam hal menyewakan tanah, bangunan atau harta yang lain kepada pemerintah dalam rangka penanganan mm-mm. COVID. Jadi kayak misalnya ada rumah kan banyak tuh Mbak yang nyewain rumah untuk isolasi misalnya. Iya, Mm-mm. Atau untuk rumah sakit darurat misalnya. Kan ada tuh yang mm-mm. menyewakan. Itu biaya sewanya kan harusnya kena penghasilan atas sewa yang diterima oleh si pemilik aset itu kan harusnya kena pajak tuh. Nah, ini Mm-mm. dalam rangka ini tarifnya 0% seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari live Instagram Mbak Azizah. Ini Ya. jam buka office-nya jam jam berapa? Terus untuk mendapatkan AR gimana caranya? Oh ya, eh, jam bukanya seperti yang tadi saya sampaikan jam 8 sampai jam 4 untuk pelayanan. Kemudian untuk mengetahui AR-nya siapa, itu biasanya masing-masing kantor pelayanan pajak sudah menyediakan kayak link gitu ya. Kalau di KPP Pelayanan Mm-mm. Padang Timur pakai yang link tree itu linkt.re linktree garis miring pajak Semarang Timur itu kalau untuk KPP Pratama Semarang Timur nanti ada eh, klik khusus untuk AR jadi wilayahnya mana nanti akan tersambung ke nomor telepon AR yang bersangkutan seperti itu Mbak Ana. Jadi tapi kalau misal masih bingung nih AR saya siapa itu bisa telepon saja ke kantor pelayanan pajak yang eh, Terdaftar ya? yang terdaftar di mana, kemudian nanti tanya aja saya wilayah, katakanlah misalnya saya wilayah Kelurahan Tembalang misalnya, AR saya siapa itu ada, bisa diketahui nanti. Oke, ini ada lagi Mbak Azizah, saya mau tanya, rumah saya rencana akan saya kontrakan atau dikoskan. Ini apakah ada prosedur perpajakan dalam hal ini? Apakah masuk dalam SPT tahunan juga? Mm-mm. Kalau masuk dalam SPT tahunan sebenarnya tanpa dikontrakkan atau dikoskan pun tetap masuk ya Mbak di kolom harta. Mm-mm. Nah, jadi kepemilikan rumah itu masuk dalam kolom harta. Kalau misal biasanya ada pertanyaan nih, rumah saya masih KPR Mbak gitu. Itu masuk nggak ke kolom harta? Tetap masuk di kolom harta, tapi untuk KPR-nya juga masuk di kolom hutang. Jadi nanti kayak balance gitu loh Mbak Hana. Karena Mm-mm. karena sering karena misal kendaraan masih leasing misalnya nggak Mm-mm. dimasukin padahal nggak gitu jadi kendaraannya masuk leasingnya juga masuk rumahnya masuk KPR-nya juga masuk seperti itu. Nah terus kalau kontrak tadi seperti yang disampaikan di yang fasilitas tadi tapi kalau ini kan dikontrakkan untuk umum ya jadi Mm-mm. kalau kontrak sewa kan mendapatkan penghasilan sewa, itu nanti terutangnya PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan. Seperti itu Mbak Novi Apik. Oke, Mm-mm. kemudian tadi ada lagi nih Mbak. Mm-mm. Eh, saya mau tanya mengenai aspek perpajakan untuk impor alat kesehatan oleh rumah sakit. Apa saja nih undang-undangnya dan apakah ada special rule untuk meminimalkan pajak yang dibayar? Kalau untuk ini masuknya ke fasilitas yang dilaporkan, yang kita bahas di beberapa waktu yang lalu ya Mbak. Ini Hmm, kayaknya teknis sekali nanti mungkin bisa melalui apa ditanyakan lebih lanjut mengenai hal ini lewat WA atau konsultasi dengan AR-nya ya.
Karena ini teknis sekali Ya, nanti kalau dijelaskan lewat talk show nanti terlalu panjang dan terlalu teknis saya rasa. Tapi ini baik. masuk ke fasilitas itu Mbak, masuk ke fasilitas yang kemarin kita bahas di Ngopi, yang fasilitas perpajakan terkait pandemi COVID-19. Oke, yang sudah bergabung melalui WhatsApp ini ada juga Ibu Adela. Selamat pagi Ibu Adela. Saya ingin konsultasi pajak jual beli rumah karena saya tidak tahu sama sekali. Bolehkah datang ke kantor pajak karena saya kurang paham kalau cuma konsultasinya melalui WhatsApp. Ya, ya itu kadang sering gitu ya, lebih mantep kalau ketemu ya. Siapa Ibu siapa Mbak tadi? Ibu Adela. Iya Ibu Adela. Jadi eh, apa kayaknya lebih mantep kalau ketemu. Bisa, monggo nanti eh, terkait nanti itu terdaftar di KPP mana? Nanti untuk KPP yang menyediakan antrian online bisa langsung dipilih aja untuk konsultasi lainnya seperti itu. Nanti ketemunya dengan petugas, nanti ada petugas helpdesk sih Mbak biasanya untuk menjelaskan untuk menjelaskan tentang PPh pasal 4 ayat 2 terkait pengalihan tanah dan atau bangunan yang sedang dihadapi oleh Bu Adela. Bisa, Oke, boleh. baik. Ya, ada Mas Danang juga terima kasih. Mbak mau tanya, saya bikin masker kain tapi untuk dijual. Apakah saya juga dapat fasilitas yang PPh 0%? Itu tadi Yang yang tadi mungkin, yang yang tadi mungkin, ha. tadi Mas Danang bisa nanti sama sekalian bisa dibaca-baca di PP 29 tahun 2020, tapi garis besarnya tadi yang saya jelaskan bahwa wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan dan PKRT perbekalan kesehatan rumah tangga itu berhak mendapatkan salah satu fasilitas pajak penghasilan. Tadi yang seperti saya bilang mendapatkan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya produksi yang dikeluarkan. Nanti untuk lebih detailnya bisa dibaca di PP itu dulu. Kemudian kalau masih membutuhkan konsultasi lebih lanjut bisa nanti ke kantor pajak yang Mas Danang terdaftar di mana. Oke, kemudian ada lagi Mbak Gita ini ya, selamat pagi Mbak Gita. Saya ingin bertanya kebijakan pajak untuk suami istri yang masing-masing memiliki NPWP pribadi. Oh gitu ya. Jadi masih terpisah ya Mbak NPWP-nya ya. Kalau berdasarkan aturan kalau memang tidak ada perjanjian pisah harta itu sebaiknya dari pihak istri mengajukan penghapusan NPWP untuk digabung ke suaminya Mbak Hana. Biar nanti penghitungan. Jadi lapor SPT-nya cuma satu, cuma oleh si suami aja. Seperti itu. Jadi kalau saran saya segera ke kantor pajak untuk mengajukan penghapusan, tapi penghapusannya itu dalam rangka menggabung ke NPWP suami. Gitu. Oke, tapi kalau tetap pengennya sendiri-sendiri begitu Mbak gimana? Ya monggo itu pilihannya istri ya. Mungkin ada perjanjian pisah harta atau apa, tapi nanti perhitungannya sendiri-sendiri ya Mbak. Untuk suami dan istri itu ada perhitungan sendiri gitu. Oke, baik. Mbak Azizah, waduh mohon maaf sekali nih karena keterbatasan waktu, jadi kita Serius? nggak bisa lama-lama juga ini ya. Oh udah sih. Cepet ya, nggak kerasa ya. Oke, mungkin mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tema kita pagi hari ini, Mbak Azizah? Apmenia dan Bahana, jadi kantor pajak sudah membuka layanan tatap muka di era kenormalan baru. Memang belum semua pelayanan bisa dilayani tatap muka, yang bisa dilakukan online tetap dilakukan online. Dan kalau untuk wajib pajak yang berkenan untuk datang ke KPP, mohon untuk kita sama-sama menjaga. Jadi patuhi protokol kesehatan, patuhi perilaku hidup bersih dan sehat. Mudah-mudahan semuanya, karena kita saling menjaga, mudah-mudahan semuanya juga dijaga dalam kesehatan dan kebaikan gitu ya Mbak Hana ya harapannya.
Baik, terima kasih Mbak Aziza ya atas informasinya pagi hari ini dan terima kasih juga yang tadi banyak banget ya yang sudah bergabung pagi hari ini di live Instagram, nggak bisa dibacain satu persatu. Yang bisa dibacain yang tadi ada beberapa pertanyaan tadi ya. Dan juga yang tadi di WhatsApp juga terima kasih yang sudah bergabung ya. Mbak Aziza terima kasih. Terima kasih Mbak Hana. Sehat selalu ya dan tetap semangat. Hana juga harus pamit dari Ngopi Ngobrol Pajak pagi-pagi. Kita ketemu di hari Rabu depan ya dari jam 9 sampai jam 10 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Mbak Aziza. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.